Tragedi Mall Klender tahun 1998 merupakan puncak paling kelam dari semua rentetan peristiwa yang terjadi di masa itu. Sejarah mencatatnya sebagai salah satu noda hitam paling pekat yang pernah dialami bangsa ini. Sebuah peristiwa di mana kemanusiaan mendadak hilang, digantikan oleh amuk massa, penjarahan, dan aroma ketakutan yang mencekat leher. Tragedi Mall Klender, sebuah nama yang hingga hari ini jika diucapkan masih menyisakan rasa ngeri yang mendalam. Peristiwa ini adalah puncak dari segala kegilaan yang terjadi saat pecahnya kerusuhan Mei 1998. Namun, sebelum api melahap ratusan nyawa di dalam gedung itu, badai besar sebenarnya sudah mulai menggulung Jakarta dari arah yang tak terduga. Tahun 1998 adalah tahun kegelapan total bagi bangsa Indonesia. Semuanya bermula ketika badai krisis moneter Asia menghantam di tahun 1997 yang perlahan tapi pasti mencekik leher perekonomian negara ini. Nilai mata uang rupiah terhadap dolar Amerika terjun bebas tanpa ada yang bisa menahan. Akibatnya, inflasi besar-besaran meledak di mana-mana. Segala kebutuhan pokok naik drastis hingga tak lagi terjangkau oleh rakyat kecil. Di sudut-sudut kota, perusahaan-perusahaan kolaps satu demi satu, gelombang PHK massal terjadi di mana-mana, menyisakan jutaan perut lapar yang dipenuhi rasa frustasi. Krisis ekonomi di sepanjang tahun 1997 hingga 98 menjadi episode kelam bagi bangsa Indonesia. Nilai rupiah terjun bebas, harga kebutuhan pokok meroket, sejumlah industri dan perusahaan gulung tikar. Kondisi yang kian mencekam ini akhirnya memicu satu hal, amarah yang bersatu. Aksi demonstrasi besar-besaran mulai tumpah ke jalanan di berbagai kota di seluruh Indonesia. Jutaan suara menuntut hal yang sama, reformasi total dan pelengseran Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun. Di Jakarta, ketegangan itu akhirnya mencapai titik didih. Demonstrasi yang semula berjalan damai dan tertib dalam sekejap mata berubah menjadi zona pertempuran total. Kerusuhan awal pecah di depan Universitas Trisakti. 4 mahasiswa gugur di tempat setelah dada mereka ditembus oleh timah panas aparat. Sejak detik itu, bendungan amarah rakyat jebol sepenuhnya. Jalanan kota Jakarta bak berubah menjadi medan pertempuran yang mengerikan. Ribuan butir peluru aparat menghujani para mahasiswa dan massa yang mulai beringas. Eskalasi kerusuhan terus meluas seperti lingkaran setan. Amuk massa kian tak terkendali, membakar apa saja yang ada di depan mata mereka. Jakarta mulai membara dan gelombang amarah itu perlahan bergerak, merayap menuju sebuah titik nadir yang tak pernah dilupakan sejarah. Kabar kematian 4 mahasiswa Trisakti menyebar bak api di tengah ilalang kering. Lewat mulut ke mulut, berita itu memantik kemarahan yang luar biasa dari setiap warga yang mendengarnya. Rasa frustasi akibat ekonomi yang mencekik kini berubah menjadi dendam yang menuntut pelampiasan. Keesokan harinya, pemandangan mengerikan tersaji di sudut-sudut Jakarta. Ratusan, bahkan ribuan massa berkumpul, berorasi di sepanjang jalan dengan mata yang dipenuhi amarah dan keputusasaan. Di tengah situasi yang sudah kacau itu, badai sesungguhnya datang. Muncul sekelompok orang yang diduga sebagai provokator. Mereka mulai memantik api kerusuhan dengan sengaja membelokkan arah demonstrasi menjadi sebuah aksi penjarahan masif yang menyasar toko-toko milik warga etnis Tionghoa. Satu persatu toko dibuka paksa, dihancurkan, dijarah hingga dibakar habis. Kebrutalan merajalela, bukan hanya kerugian materi, kekerasan fisik hingga pelecehan pun tak terhindarkan. Titik penjarahan meluas dengan sangat cepat, dari toko-toko kecil di pinggir jalan, supermarket, hingga mal-mal besar di Jakarta. Semuanya menjadi sasaran amuk massa yang telah kehilangan akal sehat. Namun, dari sekian banyak titik hitam di Jakarta, tragedi paling memilukan dan paling mengerikan terjadi di ujung Jakarta Timur, Mall Klender, atau yang kala itu dikenal dengan nama Yogya Plaza Klender. Sebuah pusat perbelanjaan modern yang selalu ramai oleh pengunjung. Karena mayoritas pemilik gerai di dalamnya adalah warga etnis Tionghoa, mal ini berada di garis depan lingkaran berbahaya. Kamis pagi, 14 Mei 1998,
matahari baru saja terbit dan Mall Klender sebenarnya masih beraktivitas seperti biasa. Para karyawan dan pramuniaga tengah sibuk membuka gerai mereka, bersiap menyambut hari. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Manajemen mall mulai menyadari bahwa eskalasi kerusuhan telah menjalar hingga ke wilayah Jakarta Timur. Khawatir mall akan menjadi sasaran berikutnya. Tepat di jam 9 pagi, keputusan darurat diambil. Manajemen meminta seluruh karyawan, pramuniaga, dan staf untuk segera menghentikan aktivitas dan pulang ke rumah masing-masing. Satu persatu, pintu-pintu rolling door diturunkan dan dikunci rapat dari dalam. Setelah memastikan seluruh gedung kosong, aliran listrik dimatikan. Koridor-koridor mall yang tadinya megah dan terang seketika berubah menjadi labirin yang gelap gulita. Hanya pasukan keamanan mall yang tersisa berdiri berjaga di pintu masuk, mencoba membentengi gedung dari mara bahaya. Di jam 11 siang, apa yang paling ditakuti akhirnya menjadi kenyataan. Ratusan massa, entah datang dari mana, tiba-tiba muncul dan mengepung seluruh pintu masuk Mall Klender. Kehadiran mereka menyisakan tanda tanya besar bagi warga lokal. Tak ada satupun warga sekitar mall yang mengenali wajah-wajah orang di dalam kerumunan itu. Mereka seperti digerakkan oleh kekuatan tak terlihat. Sadar jumlah mereka kalah jauh, pihak mall bahkan sempat mendatangkan para jawara setempat untuk membantu mengamankan lokasi. Matahari kian meninggi dan massa yang berkumpul kian membludak. Awalnya, mereka sempat ragu dan tertahan di luar untuk menerobos masuk. Namun, keraguan itu dihancurkan oleh kedatangan sebuah sosok. Sesosok pria berbadan kekar, berambut cepak. Pria ini maju dan mulai memprovokasi massa yang tadinya ragu agar segera merangsek masuk menghancurkan barikade. Sebuah tembakan senjata api menyala ke udara dari tangan sang provokator. Itu adalah sebuah instruksi, sebuah aba-aba untuk memulai penjarahan. Melihat situasi yang tak lagi mungkin dikendalikan, pihak keamanan gedung akhirnya menyerah. Jumlah mereka kalah telak. Mereka hanya bisa terpaku menyaksikan gelombang manusia memaksa masuk ke dalam mall yang gelap gulita. Kekacauan total pun dimulai. Dari dalam gedung, massa berlarian dalam kegelapan. Mereka mendobrak paksa rolling door toko, menghancurkan apa saja demi mengambil barang-barang berharga. Situasi di luar pun tak kalah kacau. Massa membagi tugas, ada yang menjarah di dalam, ada yang menjaga hasil jarahan di luar. Keriuhan memancing warga sekitar, bahkan para pelajar yang kala itu tengah merayakan kelulusan sekolah, ikut tergiur dan merangsek masuk ke dalam gedung. Semua orang dibutakan oleh harta yang terpampang di depan mata. Namun, di tengah kegilaan yang tak terkendali itu, malaikat maut rupanya telah mengintai di lantai 1. Tiba-tiba, di lantai 1 mall muncul sekelompok orang misterius. Ciri-ciri fisik mereka sama dengan provokator di luar, berbadan besar, tegap, dan berambut cepak. Tanpa memedulikan orang-orang di sekitar, mereka mengumpulkan kasur-kasur dari toko furnitur, lalu menumpuknya tepat di bawah tangga akses utama, jalur satu-satunya untuk naik dan turun gedung. Detik berikutnya, bom molotov dilemparkan ke tumpukan kasur tersebut. Api langsung membumbung tinggi, melahap material yang mudah terbakar. Seorang warga yang menyadari keanehan ini sempat menegur mereka dan berteriak, "Jangan dibakar." Namun, peringatan itu langsung dibalas dengan todongan senjata api di depan wajahnya. Warga tersebut mundur, tak berkutik menghadapi ancaman mati. Kepanikan massal meledak. Sebagian massa yang sadar langsung berlarian keluar. Namun tragisnya, banyak dari mereka yang abai. Mereka tetap menjarah di lantai atas, mengira api kecil tak akan membahayakan keselamatan mereka demi membawa pulang barang-barang berharga. Setelah menyulut api, kelompok pria misterius itu bergegas keluar dan tindakan mereka selanjutnya benar-benar keji. Mereka mengunci satu-satunya pintu akses keluar masuk mall dari luar gedung. Sambil berlari pergi, mereka terus melemparkan bom molotov ke dalam, memastikan seluruh sisi bangunan dilalap api. Dalam sekejap, Yogyakarta Plaza Klender berubah menjadi oven raksasa. Orang-orang di dalam baru menyadari bahwa mereka telah terjebak. Mereka berhamburan mencari jalan keluar. Namun naas, api telah menutup seluruh akses. Asap hitam yang sangat pekat mengepung udara, ditambah dengan tidak adanya cahaya, membuat jarak pandang menjadi nol. Mereka sesak nafas, batuk-batuk, dan kehilangan arah dalam kegelapan.
Beberapa orang yang putus asa mencoba memecahkan kaca gedung di lantai atas. Wajah-wajah penuh ketakutan mengintip dari jendela, namun ketinggian gedung membuat mereka tak mungkin melompat begitu saja. Warga di luar mal yang melihat kengerian itu mencoba membantu. Mereka menumpuk kasur-kasur sisa di bawah gedung agar bisa menjadi landasan bagi mereka yang terpaksa melompat. Namun, takdir berkata lain. Banyak yang melompat tapi meleset dari kasur, membuat korban jiwa berjatuhan di halaman mal. Sementara bagi mereka yang masih tertahan di dalam, tak ada lagi jalan keluar. Jeritan minta tolong perlahan memudar, digantikan oleh suara jago merah yang melahap tubuh mereka secara hidup-hidup. Banyak pula yang pingsan terlebih dahulu karena menghirup asap racun sebelum akhirnya jasad mereka ikut hangus terbakar menjadi abu. Jumat pagi, tanggal 15 Mei 1998, sekitar jam 6 pagi, api akhirnya berhasil dipadamkan. Pagi itu, ratusan orang kembali mendatangi mal, bukan lagi untuk menjarah, melainkan untuk mencari kerabat, anak istri, atau suami mereka yang tak kunjung pulang setelah masuk ke dalam mal tersebut. Namun, harapan itu pupus seketika. Kondisi para korban di dalam bangunan benar-benar hancur. Luka bakar serius membuat jasad mereka sama sekali tak bisa dikenali. Bahkan, banyak di antara mereka ditemukan dalam kondisi yang sudah tidak utuh lagi, menyatu dengan besi dan beton yang meleleh. Laporan dari tim gabungan pencari fakta mencatat, jumlah korban tewas dalam tragedi Mall Klender mencapai 488 orang. Sebuah angka yang teramat besar, dan kita harus ingat, ini bukan sekedar angka statistik, karena setiap satu angka di sana adalah satu nyawa manusia yang hilang secara tragis. Hingga detik ini, puluhan tahun berlalu, tidak pernah ada investigasi serius tentang siapa sebenarnya kelompok pria cepak yang menyulut api dan mengunci pintu mal tersebut. Dalang dibalik petaka ini selamanya menjadi misteri yang terkubur bersama Abu Mall Klender. Dari lembaran hitam sejarah ini, ada satu pelajaran berharga yang harus kita bayar mahal dengan ratusan nyawa. Menjauhlah ketika terjadi sebuah kerusuhan, karena di dalam sebuah kekacauan, hal buruk selalu mengintai siapa saja tanpa memandang siapa yang bersalah.